Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisna Sadubari kembali bersama Anda dalam Presenter Idol Channel. Bersama saya sekarang ada seorang wanita yang berasal dari Jawa Barat yang bernama Indri Mohana yang merupakan salah seorang peserta Presenter Idol yang akan mengikuti lomba Presenter Idol insya Allah. Apa kabar Indri? Baik Pak. Ya, bagaimana menurut Anda berlatih presenter, apa yang Anda mendapatkan kesulitan atau kendala selama ini? Selama ini kesulitannya beradaptasi dengan kamera, juga cara membaca dan mengimprovisasi berita. Karena kita kan nggak harus kaku melihat teks gitu ya, jadi kita harus bisa improvisasi juga, mengembangkan berita itu gitu loh. Jadi kita juga harus kreatif dan bisa dibilang smart gitu ya. Ya, baik. Salah satu cara untuk atau kiat-kiat untuk membaca berita bagi seorang presenter, setiap berita itu ada jiwanya ya. Jadi si presenter itu harus mampu menyampaikannya dengan penuh cita rasa ya. Kalau misalnya berita itu bernuansa kegembiraan, misalnya seorang berulang tahun, tentu Anda menyampaikannya dengan penuh kebahagiaan. Ada yang namanya istilahnya adalah smiling voice ya. Anda bagaimana menceritakan sesuatu pengalaman Anda secara gembira. Bedakan kalau misalnya kita berbicara kepada orang lain, berdialog dengan cara tersenyum. Nah, itu yang disebut smiling voice ya. Misalnya, halo bagaimana Indri, apa pengalaman Anda selama berlibur kemarin? Kita terlihat wajah kita adalah sumringah ya. Berbeda kalau misalnya Anda menceritakan pengalaman Anda berlibur tapi dengan tanpa jiwa. Beda. Bagaimana Indri, kemarin saya berlibur ke Bali, tidak ada jiwanya kan? Beda. Begitu pula kalau kita menyampaikan berita tentang musibah atau kecelakaan lalu lintas misalnya. Itu berbeda, kita tidak boleh sumringah. Pasti kita akan menyampaikannya dengan penuh empati ya, penuh empati kepada kecelakaan itu. Bagaimana caranya? Ya kita menyampaikan dengan cool aja. Telah meninggal dunia, telah terjadi kebakaran atau telah terjadi musibah banjir bandang di Jawa Timur. Cool aja ya, kita menyampaikannya dengan datar, tidak boleh bersumringah, tidak boleh kelihatan bahagia, senyum, apalagi terbahak-bahak gitu ya. Kita cool aja, tapi juga jangan kelihatan sedih. Jangan terlihat sedih, jangan terlihat sepertinya kita menangisi apa yang terjadi. Karena ingat kita adalah seorang presenter ya. Nah, kemarin ini ada sebuah berita yang aktual yang menurut Anda apa yang kira-kira baru terjadi di Indonesia, terutama di Jakarta ini? Iya, yang saya tahu tentang kebakaran di Kejaksaan Agung. Oke. Iya. Oke, bagaimana menurut Anda tentang kebakaran itu? Ya, yang saya tahu tidak ada korban jiwa, namun para pemadam kebakaran, petugasnya mengalami kesulitan karena kehabisan air. Tapi situasi terkendali pada akhirnya dan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, namun masih dalam penyelidikan polisi. Baik, kalau begitu saya ingin mencoba Indri untuk bagaimana tampilkan Anda sebagai presenter yang membacakan berita tentang seputar kebakaran di Kejaksaan Agung. Bisa? Saya udah ngetik gitu misalnya. Bisa ya? Oke, silakan. Bacakan. Saya ingin coba. Ya. Kesana ya? Ya. Selamat pagi, seputar info presenter Idol Make You Speak Better. Kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Indri Mohana yang akan menyampaikan berita-berita terbaru dan teraktual hari ini. Pemirsa, kebakaran yang terjadi tadi malam di Gedung Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan membuat warga setempat merasa gempar. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Reza Patria yang langsung datang ke lokasi, kebakaran yang terjadi sekitar pukul 19 waktu setempat bermula saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Banyak warga yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung karena gedung Kejaksaan Agung tersebut terletak di daerah pusat bisnis di Kebayoran, Jakarta Selatan. Dan hal itu juga yang menyebabkan tim petugas pemadam kebakaran kesulitan mencapai lokasi kejadian.
Karena kebakaran cukup besar sehingga 35 mobil pemadam kebakaran pun kehabisan air saat beraksi. Namun, kejadian ini tidak mengakibatkan korban jiwa karena tidak ada aktivitas di gedung kejaksaan dan masih libur. Sejak datangnya tambahan air untuk pemadam kebakaran api sudah dapat dikendalikan. Demikian laporan aktual seputar kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung. Saya Indri Mohana dan segenap kru yang bertugas undur diri. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatian Anda. Presenter Idol, make you speak better. Sampai jumpa. Oke, nah sekarang saya ingin tanyakan bagaimana Anda sebagai presenter saat membacakan itu merasa seperti Anda menyampaikan kepada seseorang atau bagaimana? Kelihatan feel Anda. Yang jelas masih banyak harus dievaluasi karena membawakan berita itu tidak sama dengan bidang saya geluti sebelumnya. Gitu. Bidang apa sebelumnya? Ya, saya kan modeling terus sama acting. Tapi itu walaupun semuanya di depan kamera, tapi punya cara yang berbeda-beda. Jadi gitu. apa yang membuat Anda tertarik dengan dunia presenter? Kan beda dengan dunia modeling. Ya itu karena passion, karena semuanya datang dari keinginan saya sendiri kan. Jadi saya merasa ingin terjun di dunia ini, maka saya akan mendalami gitu. Baik. Jadi memang berbeda ya Berbeda. cara menyampaikan kita di depan kamera. Padahal sebetulnya Sama-sama di depan kamera. Ya, di depan kamera atau tidak, Ya. kita menyampaikan dialog dengan seorang teman misalnya atau keluarga. Tentu yang paling penting apa? Fokus. Ya. Bahwa kita sedang berbicara, berdialog. Jadi itulah yang akan kita sampaikan kepada pemirsa di rumah ya, yang menonton televisi, yang menonton kita presenter. Jadi usahakan Anda sebagai presenter seolah-olah betul-betul Anda sedang berdialog dengan someone ya, dengan seseorang. Jadi itu diceritakan seperti tadi misalnya Anda menceritakan kejadian kebakaran, kan? Bagaimana kita menceritakan kebakarannya kepada misalnya Anda menceritakan sekarang tanpa skrip ya. Ya. Ada atau gini lah, bukan kebakaran lagi sekarang Anda ceritakan tentang dunia modeling. Misalnya kemarin Anda melakukan sesi pemotretan sebagai modeling di luar kota. Nah, Anda tentu terekam kan semua apa yang Anda lakukan. Nah, dari mulai Anda berangkat, kemudian melakukan sesi pemotretan, kemudian Anda pulang, apa yang Anda lakukan? Coba ceritakan ke saya. Itu yang disebut dengan mempresentasikan pengalaman Anda. Seperti itulah yang Anda harus lakukan. Coba ceritakan. Kebetulan kalau pemotretan keluar kota baru nanti. Mungkin yang di Jakarta yang saya ceritain yang sesudahnya aja. Ya, jadi kalau berdasarkan yang saya alamin kemarin beberapa minggu lalu kan saya pemotretan di Jakarta dan di sana ada beberapa fotografer yang sudah mendaftarkan diri. Jadi itu adalah sebuah event kecil karena kebetulan karena situasi kita saat ini juga COVID, jadi tidak boleh terlalu banyak orang. Itu dibatasi sampai 5 orang. Dan ada 2 model dengan berbeda sesi. Jadi saat itu saya datang di sesi kedua, ada 1 sesi model lain. Lalu di situ saya berperan menjalankan sebuah konsep dalam pemotretan yang sudah ditentukan. Saat itu konsepnya saya sebagai balerina. Nah, jadi saya didandani, dipakaikan baju seperti balerina, dan satu persatu fotografernya memotret saya dengan mengikuti protokol yang ada, memakai masker, terus juga menjaga jarak, dan semua situasinya kondusif sampai akhir acara dan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan semua, seperti itu. That's right. Itu yang dimaksud dengan berita ya. Anda menceritakan pengalaman Anda itu sama dengan Anda bercerita kepada orang lain sebuah berita. Itulah yang dimaksud ya. Jadi Anda harus menyampaikan seperti itu. Seperti Anda menyampaikan pengalaman Anda. Tadi sama dengan ada kebakaran tadi kan. Ada kebakaran di Kejaksaan Agung kemarin. Alhamdulillah tidak ada yang meninggal dunia. 35 pemadam kebakaran yang
diterjunkan ke lokasi, dan mudah-mudahan insya Allah tidak ada penyelidikan masih akan dilanjutkan oleh pihak polisian. Nah, cerita itulah yang harus Anda sampaikan dengan ekspresi seperti tadi Anda sampaikan. Itulah Anda kalaupun di depan kamera seperti itu ya. Jadi betul-betul Anda terlihat menarik di depan layar, yang di layar ini adalah audiens atau kawan Anda atau keluarga Anda gitu. Anda harus tampak seperti tadi Anda menceritakan tentang pengalaman Anda sebagai model yang melakukan sesi foto, dengan Anda menyampaikan berita di depan kamera. Itu harus sama ceritanya. Anda harus ekspresif, body language-nya Anda muncul. Beda dengan yang tadi kan Anda menceritakan tentang kebakaran di Kejagung, kelihatan Anda membaca teks ya. Jadi bagaimana Anda membaca berita tapi tidak terlihat sedang membaca. Anda harus seperti sedang menceritakan tentang pengalaman Anda sebagai model. Itulah yang diminta oleh audiens, oleh pemirsa televisi. Kira-kira begitu ya. Baik, itu sementara tutorial kita yang pertama. Nanti Anda terus berlatih di rumah. Nanti di sesi berikutnya kita akan coba berlatih dengan teknik yang lain. Terima kasih ya. Sama-sama. Ya, demikian perbincangan atau tutorial pelatihan presenter saya bersama salah seorang peserta presenter idol, yaitu dengan Indri Mohana. Semoga bermanfaat bagi yang bersangkutan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Presenter idol makes you speak better. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.